Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat taufik hidayahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan pemateri adalah Bapak Ustadz Enson. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti sampai pada waktu subuh, insyaallah nanti di akhir sesi barangkali ada jemaah yang ingin menanyakan atau menambahkan, silakan di akhir sesi nanti. Baiklah, kepada Bapak Ustadz Enson kami persilakan memberikan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya tidak bosan-bosannya marilah sama-sama kita merendahkan diri di hadirat Allah SWT, mengucap puja puji syukur kehadiratnya, berterima kasih kalau bahasa simpelnya kepada Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan perbuatan kita, memberinya kita kesehatan, memberinya kita segala nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu, nikmat yang begitu banyak. Kalau hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, itu suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali, di mana sekarang 1,8 miliar umat muslim di dunia ya sudah menjadi umat beragama yang terbanyak di dunia, Pak. Jadi umat Islam sudah menjadi agama yang terbanyak di dunia, Pak.
sudah terjadi gitu ya per hari ini gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi gelombang mualaf di mana-mana Pak, di Eropa, di Amerika, bahkan ada di Bali ya Pak ya. Tapi ada yang malah murtad menjadi agama Hindu Pak ya. Sayang gitu ya. Sayang, tapi itulah apa makan Allah ya, ketentuan Allah, takdir Allah. Menjadikan kita seorang muslim itu suatu nikmat yang luar biasa. Menjadikan kita bisa sholat berjamaah subuh itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan? Salam dan salat tentunya juga semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, ada istri-istri beliau, zuriat beliau, para sahabat, dan tentunya para pengikutnya yang setia dengan ajaran beliau. Kita berdoa pada Allah SWT, semoga junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya, dan juga Allah mengizinkan baginda untuk memberikan syafaatnya kepada kita di hari yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak, tentunya amal ibadah kita belum tentu diterima. Dosa kita juga belum tentu diampuni. Jadi bisa amal yang tidak diterima kita tidak membawa amal, dosa yang tidak diampuni kita membawa dosa. Jadi nanti di hari yaumil nanti kita cuma mengharapkan syafaat saja Pak. Tidak ada yang tidak ditemukan gitu ya. Tentunya juga Rasulullah memberikan syafaat atas izin daripada Allah SWT. Kalau tidak ada izinnya tidak bisa dia memberikan syafaat. Ini yang kita tunggu, yang kita nanti. Kali ini masih suasana Maulid ya, mungkin bulan Rabiul Awal sudah berakhir, tapi masih suasana Maulid. Kita sharing mungkin sedikit lagi, tentunya banyak sekali sejarah kehidupan baginda Nabi yang kita tidak habis-habisnya kita kupas satu persatu. Ini dalam rangka upaya kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Makin kita sering sebut, makin kita sering pelajari sejarahnya, mudah-mudahan kita semakin cinta. Karena cinta Rasul itu wajib, banyak. Cinta Rasul itu wajib, terutama secara spiritual kita mencintai baginda itu, dan juga dalam rangka juga supaya kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Melaksanakan sunnah-sunnahnya, juga bisa mengenal Allah juga melalui cinta Rasulullah SAW. Karena tidak ada pintu ke surga kecuali melalui baginda Nabi. Tidak ada pintu menuju mengenal Allah kecuali melalui baginda Nabi. Kita tidak mungkin bisa melebihi Rasulullah SAW langsung ke Allah. Tidak mungkin bisa. Harus lewat Rasulullah. Caranya Rasulullah. Makanya syahadat kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua saja, tidak boleh setimpang. Tidak boleh cuma satu. Cuma asyhadu an la ilaha illallah saja. Tapi harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut cara Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah baginda Nabi SAW. Tidak ada cara lain. Ikut jalan Rasulullah SAW. Bagi umat Rasulullah SAW. Kalau bagi umat terdahulu mungkin ada nabi-nabinya masing gitu ya. Tapi umat kita, umat terjadi cuma lewat cara Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita mengenal baginda Nabi, walaupun cuma 1 tahun sekali, lewat maulid, lewat kita merayakan kelahirannya, dalam rangka mengenal baginda, dalam rangka upaya kita mencoba mencintai. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta. Kalau hari-hari kita sibuk mungkin dengan
aktivitas pekerjaan kita, bangun subuh, sholat subuh, sarapan, persiapan kerja, mungkin yang kerja jauh di Jakarta atau di daerah Tangerang atau daerah Bogor sana, tentunya jam kerja jam 8, tapi kita perlu waktu untuk perjalanan gitu ya. Sampai di kerja ada waktu jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Ada yang pakai shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Lain-lain. Senin sampai Jumat ada yang Sabtu kerja, bahkan ada pun yang hari Ahad juga kerja gitu ya. Ya kita masing-masing gitu. Kapan kita mau mempelajari sejarah Rasulullah SAW? Hampir tidak ada waktu ya Pak ya. Jujur gitu ya, hampir tidak ada waktu. Kalaupun ada istirahat Sabtu Minggu sudah capek kerjaan, Minggu mungkin hari Ahad atau hari malam Ahad kita ada ronda gitu ya Pak ya. Bergiliran gitu. Hari Ahadnya mungkin ada kerja bakti dan ada kegiatan-kegiatan, hampir tidak ada waktu gitu. Kecuali kita sharing mungkin waktu ini. Waktu yang begini-gini kita sharing gitu ya. Kita coba sharing sedikit tentang pribadi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sebelum itu mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran 164. Jadi pada dasarnya kita ini semua sesat, Pak. Kita dilahirkan sebagai manusia, anas, artinya pelupa ya Pak. Manusia itu sifatnya lupa, sifatnya berbuat, dasarnya itu sifatnya berbuat maksiat, berbuat dosa. Kita lahir juga nangis Pak ya. Nangis kita lahir, itu salah satu juga lupa kita Pak, lupa kalau kita sudah diciptakan sebelumnya gitu, lupa kalau kita sebenarnya sudah kumpul-kumpul Pak, begini Pak, di alam ruh sana gitu ya, kita sudah kumpul Pak, jadi sekarang ini cuma mengulang aja Pak, kita mengulang sedikit-sedikit, makanya kita
coba berikhtiar gitu ya, coba berikhtiar. Pada dasarnya gitu Allah udah menakdirkan kita kumpul-kumpul seperti ini. Jadi walaupun misalnya saya maaf gitu ya, kita ngasih tahu pada tetangga kita, ayo kita kumpul di masjid. Kalau emang mereka dia takdirnya tidak ngumpul, tidak akan ngumpul, Pak. Itu sudah ketentuan. Tapi emang kita kan nggak pernah tahu gitu ya, nasib orang. Kita ya tetap tugas kita, kewajiban kita untuk bertausiah atau mengajak lah ya. Kalau si bilang berdakwah nanti mungkin terlalu tinggi kalau gitu ya. Saya pribadi mungkin terlalu tinggi, terlalu banyak mungkin ya, tapi tidak maksudnya berceramah atau ini, cuma mengajak saja. Hingga akhirnya Allah utus Rasul, Pak, untuk kita akhir zaman. Rasulullah SAW diutus pada kita. Maka itulah dengan diutusnya Rasul, maka kita jadi taklif, kita menjadi kewajiban. Kewajiban dalam arti sudah ada berita yang datang kepada kita, maka kita ada konsekuensinya seperti itu. Udah dikasih tahu nih, yang benar begini, yang salah begini gitu. Kita masih ngelakuin yang salah, itu udah konsekuensi. Konsekuensi kita nanti akan dibalas perbuatan kita. Itu juga kita sudah melakukannya, mengikuti yang baik gitu, maka kita insya Allah ada konsekuensi gitu loh. Ada reward kalau kita bilang kita ada balasan. Itu fungsinya Rasul di situ. Supaya ada hujah, kita tidak ada lagi hujah gitu ya. Saya kan nggak pernah dikasih tahu gitu, Pak. Enggak, Pak. Sekarang zaman sudah canggih semuanya gitu loh. Sudah masuk WA semuanya gitu. Kita hari-hari dapat WA gitu, share WA ini sholat jamaah misalnya 27 derajat gitu ya. Tetap aja kita ada yang emang nggak sholat jamaah, nggak sholat jamaah, Pak. Gitu. Tapi orang-orang tertentu yang emang di dulu zamannya sudah atau dia ada hidayah Allah di situ, tentunya kalau diingatkan begitu mungkin dia ingat lagi seperti itu. Tapi kalau yang tetap dia tidak mau, tidak akan mau sampai akhirnya nanti dia disolatkan. Mau nggak mau harus masuk masjid gitu kan, seperti itu. Jadi nggak usah risau kalau kita yang ngajak orang ini nggak pernah mau, nggak apa-apa, Pak, ajak aja terus, sudah pelan-pelan. Gitu ya. Karena memang sudah kewajiban kita saling mengajak, kita saling mengajak. Allah juga beriman di ayat yang lain gitu lah. Qul innama ana basyarukum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi ya 110. Katakanlah sungguhnya saya ini seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Salah satu tugas Nabi dan Rasul itu menyeru ya bahwa Tuhan itu esa, cuma satu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu esa, tidak berbilang. Esa zaman dulu, esa sekarang, dan esa yang akan datang gitu ya. Yang awal dan akhir, tapi yang awal yang tidak ada permulaannya dan akhir yang tidak ada penghabisannya. Dia akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Zatnya ya akan tetap seperti itu sebelum dia menciptakan sesuatu. Sampai dia menghancurkan segala sesuatu, dia akan tetap seperti itu, Pak. Tidak berkurang, tidak bertambah. Tapi yang namanya makhluk itu bertambah. Manusia bertambah. Alam meluas, Pak ya. Tidak terhingga gitu ya. Dulunya mungkin ada taruhlah jutaan galaksi. Dia akan bertambah jadi miliaran galaksi. Akan tambah triliunan galaksi. Alam semakin meluas. Tapi Allah tetap pada zatnya. Tetap satu. Tidak ada yang lain selain dia. Itu tugas dakwahnya para nabi dan rasul. Nabi ada berapa, Pak? Yang kita wajib kita kenal ada 25. Nabi dan rasul ya.
Tapi kalau nabi itu jumlahnya kurang lebih 124.000. 124.000. Rasul itu ada 313 rasul. Nah, ini makin banyak sekali gitu ya. Nabi yang diturunkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW itu 124 nabi. Rasulnya 313. Dan hadis riwayat Muslim ini tentang hari Senin ya. Hari Senin Rasulullah sering puasa ya. Senin puasa, Senin Kamis gitu ya. Kenapa? Pada hari itulah aku dilahirkan. Aku diangkat menjadi Rasul dan diturunkan Al-Quran kepadaku. Bapak hari lahirnya apa? Hari lahir. Kalau ada yang hari lahir Senin boleh sekalian tuh Pak puasa Senin Kamis Pak. Ada yang hari Rabu gitu mungkin. Boleh gitu, ada puasa namanya puasa hari lahir ya. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin Rabiul Awal di Mekah, tahun gajah ya. Di Masehinya 571 Masehi. Berasal dari kedua orang tua yang sudah ma'ruf ini maksudnya sudah dikenal ya. Abdullah dari suku Bani Hashim ya. Dan Aminah dari Madinah ya. Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Kakeknya ngasih nama dia Muhammad. Kemarin yang nonton film itu, jadi kakek Abdul Muttalib dia masuk Ka'bah dulu. Tradisi orang Arab untuk memberi nama. Beri nama itu dia diumumkan di sekitar Ka'bah, tapi kakek kemudian gak ada isyarat, dia suruh masuk Ka'bah dulu. Cari ilham ya. Kalau orang Arab dulu cari ilham. Dan itu dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nama Muhammad. Nabi Muhammad namanya ada berapa, Pak? Ada yang tahu mungkin? Ya? Ahmad ya. Di kitab Dalailul Khairat itu nama Rasulullah SAW ada 201 nama Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali namanya, sekali Toha, Yasin, ada Raufur Rahim, macam-macam gitu. Itu kalau mau hafal boleh juga tuh Pak. Seperti nama-nama Allah ada Asmaul Husna 99, tapi sebenarnya nama Allah nggak cukup 99, banyak sekali juga. Cuman yang diberitakan 99. Yang diberitakan juga nama Rasulullah SAW sebagian gitu ya. Nah, yang ada di hadis yang sahih gitu ya. Tapi kalau dikumpulkan hadis yang sahih yang lama segala macam ada 201 nama Rasulullah SAW. Sungguhnya termasuk kewajiban bagi kita adalah hendaklah dia mengetahui kedudukan Rasulullah SAW. Berhukum dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, berakhlak dengan akhlaknya, serta mengumpulkan dakwah kepada tauhid yang mana risalahnya dimulai dengannya. Ini salah satu kewajiban. Surat Al-Jin ayat 20 katakan, sesungguhnya saya hanya menyembah Rabbku, saya tidak mengusulkan sesuatu pun dengannya. Ini dakwah tauhidnya para rasul. Jadi zaman dulu itu walaupun Rasulullah belum lahir, itu dakwahnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam juga sudah tahu nama baginda Nabi ya. Nama itu sudah tertulis di arasnya Allah gitu ya. Jadi bahkan Nabi Adam pun meminang Hawa itu dengan apa Pak? Kalau di film tuh ada kupinang dengan bismillah, kalau dengan bismillah ya. Tapi kalau Nabi Adam minang Rasulullah, minang Hawa ya, kalau kita bilang Siti Hawa. Sebenarnya Siti itu nggak ada gitu. Cuma Siti itu panggilan kehormatan, Siti gitu ya, Siti. Tapi kalau namanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam dengan sholawat Pak ya. Jadi kalau nggak sholawat pun Nabi Adam nggak pernah menikahi Siti Hawa. Kita nggak pernah ada nih Pak.
Sholawat penting sekali gitu ya. Atau kalau dulu saya diajarin kalau mau nikah itu banyakin sholawat Pak gitu ya. Bagi yang mau akad nikah itu banyakin sholawat. Karena itu Nabi Adam menikahi Hawa dengan sholawat. Dengan Allah sekalian, kenapa kamu sebut nama Muhammad gitu ya? Karena saya melihat arsmu ya Allah gitu ya. Ada nama yang disandingkan denganmu gitu ya. Saya berkeyakinan bahwa makhluk ini tentu memiliki kedudukan istimewa gitu ya. Kita punya foto di rumah mungkin ya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin gitu kan. Nama Ma'ruf Amin itu bukan sebagai nama, dia disandingkan sama Presiden Jokowi, berarti penting itu. Kalau di situ jadi wakil gitu ya. Ini Rasulullah disandingkan nama Allah sebagai apa Pak? Sebagai apa? Kekasih Pak, lebih dari wakil gitu ya. Kekasih gitu ya. Kalau kita punya kekasih gitu ya, terus orang meledek kekasih kita gitu ya, gimana? Atau kalau sekarang kita nggak punya kekasih, punya istri lah ya. Orang meledek dengan istri kita gitu. Tentu kita marah gitu Pak ya. Wah, apa-apaan meledek gitu kan? Maksudmu apa gitu? Tanya dulu gitu, kalau memang nggak jelas maksudnya kita lawan gitu, seperti itu Pak. Itu baru kekasih gitu ya. Apalagi ini Rasulullah SAW gitu ya, kekasih Allah gitu, nama yang mulia, makhluk yang paling mulia gitu ya, manusia yang paling mulia gitu ya. Ini Rasulullah SAW. Nah, ini tadi ada Muhammad, ada Ahmad ya Pak, ada Al-Mahi yang Allah menghapus kekufuran dengan, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib. Ini hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim gitu ya. Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Kalau di kitab Dalail ada 201 nih Pak. Mungkin saya sebut kebanyakan nanti. Tapi Bapak nanti bisa cek. Ada Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Wahid, Mahin, Hashir, Aqib, Toha, Yasin, Tohir, Mutahhar, Thayyib, Sayyid, Rasul, Nabiyun, Rasulur Rahmah, Qasim, Jami, Muqtad, Mukaffa. Banyak Pak, ada 201. Sini juga dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah kamu heran bagaimana Allah memalingkan dari saya cacian orang-orang Quraisy dan laknat mereka mencaci dan melaknat saya dengan sesuatu yang sangat tercela, dan saya adalah Muhammad. Muhammad itu apa? Yang terpuji. Nama ini tidak umum, mungkin tidak pernah dalam sejarah nama ini sebelum Rasulullah itu dinamakan Muhammad. Jadi tidak ada nama Muhammad sebelum Rasulullah SAW. Dan nama Muhammad ini nama populer di dunia Pak. Jadi bayi yang dilahirkan itu kalau dihitung itu nama Muhammad itu paling banyak di seluruh dunia gitu ya. Dari 1,8 miliar mungkin ada ratusan juta nama Muhammad. Jadi kalau Bapak punya anak lagi boleh tambahin namanya lagi Pak. Kalau laki-laki ya namain Muhammad gitu ya. Supaya berkah gitu ya. Tambahannya boleh Muhammad Yasin, Muhammad Toha, boleh itu double tuh. Yasin juga nama Rasulullah gitu kan. Muhammad Toha Yasin triple tuh. Nah ini masalah keturunan gitu ya. Keturunan sudah dipilih gitu ya. Allah memilih dari keturunan Ismail Kinayah, dan dari Kinayah Allah memilih Quraisy, dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah memilih saya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah dipilih, dirunut terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi kalau ada nur ya,
nur Rasulullah SAW, nur Muhammad itu turun dari Nabi Adam ke nabi-nabi sampai keturunan mulia, sampai itu ke Abdullah. Jadi waktu Aminah melahirkan itu yang bidanin siapa Pak? Kemarin itu ada yang bidan, cuman secara ini secara spiritual ada yang membidani. Bidannya itu Siti Maryam, Sayyidah Maryam dan Asiyah, istri Fir'aun yang dan satu lagi saudara sepupunya Musa. Ini yang bidani kelahiran Rasulullah SAW. Dan Aminah itu melihat cahaya itu keluar dari tubuhnya, begitu Rasulullah keluar. Jadi kadang Rasulullah juga disebut nur, cahaya. Cahaya ini turun-temurun dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, sampai sekarang, sampai nanti akan Imam Mahdi ya. Imam Mahdi akan mengandung Nur Muhammad pada akhir zaman nanti itu. Ismail kinayah Quraisy Hashim. Nah ini perintah juga kan. Namailah diri kalian dengan nama-nama Rasulullah SAW, dan jangan kalian berkunyah, gelarnya jangan diambil dengan kunyah saya. Sungguhnya saya adalah Qasim dan sebagai pembagi di antara kalian. Jadi nama 201 tadi bisa dipakai nama-nama kita, nama-nama anak-anak kita. Nama istri Rasulullah untuk anak-anak perempuan, nama putri-putri Rasulullah untuk anak-anak kita yang perempuan. Nggak usah ke barat-baratan, karena kita punya budaya yang nggak apa-apa sih kalau campur-campur gitu ya. Tapi yang penting nama itu doa gitu ya. Supaya kita paling tidak menyerupai apa yang dinamakan itu. Ada yang namain Anwar Sadat, mungkin namain Hitler gitu ya. Itu ada doanya gitu nanti. Mirip-mirip seperti itu gitu. Apalagi dinamai iblis ya Pak ya. Azazil, jangan Pak. Kelihatannya bagus gitu, tapi nama iblis ya. Rasulullah orang yang paling tampan, paling ganteng, paling bagus penciptaannya, dan tidak terlalu tinggi, terlalu pendek gitu ya. Ada orang yang terlalu tinggi, sekarang tinggi berapa, 2 meter lebih itu ya. Ada yang pendek mungkin sama kayak saya, bagian yang termasuk short gitu ya. Kurang tinggi gitu ya. Rasulullah itu sekitar 178 180 tingginya. Dia tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu sedang. 178 180 178 dalam satu riwayat lain gitu ya. Tegap, tidak terlalu gemuk dan tidak kurus gitu kan. Sterek Pak. Dia perutnya 6 pack Pak. Kalau kita kan kebanyakan 1 pack Pak. Jadi dia Rasulullah tuh 6 pack, tegap. Dan wajahnya tidak seperti orang Arab kebanyakan juga, karena dia campuran juga, campuran kalau dari garis keturunan Ismail itu kan bukan Ismail itu kan bukan Arab asli Pak. Jadi Ismail itu kan turunnya dari Hajar ya. Hajar itu orang Mesir Pak. Nikah sama Ibrahim. Ibrahim itu orang Palestina. Jadi Palestina, Mesir, kemudian mereka ditakdirkan menghuni Arab. Padahal bukan Arab asli itu. Ada Arab asli lagi yang di luar itu. Jadi Rasulullah mirip-mirip seperti kayak orang Bani Israel. Kulitnya putih, agak kemerah-merahan gitu ya. Rambutnya juga tidak keriting kribo gitu ya, tidak lurus banget gitu ya, tapi ikal. Kulitnya putih, wajahnya Arab. Jadi dikabarkan keindahan di dunia ini Rasulullah itu 50%. 50%. Ketampanan baginda itu 50% keindahan dunia. Jadi indah dunia itu 25%. 25%-nya lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman bedanya Rasulullah walaupun 50%,
dia 25% lebih tinggi dari Nabi Yusuf, cuman tidak ditampakkan semuanya. Nabi Yusuf aja yang ditampakkan semua itu bikin wanita-wanita mengiris jarinya ya Pak ya, begitu dia lewat gitu ya. Itu karena Nabi Yusuf sudah ditampakkan semuanya. Tapi kalau Rasulullah baru ditampakkan 10% dari 50%, dan 90%-nya nanti di akhirat di surga. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ditampakkan semua, itu orang yang memandang beliau itu nggak bisa jadi gila Pak. Mengoyak-ngoyak jantungnya, bukan cuma mengiris-ngiris tangan, mengoyak-ngoyak jantung. Kalau misalnya kita sejaman sama Rasul, kita dihadapkan dengan Rasulullah, ketampanannya sudah ditampilkan 100%, 50% itu habis gitu. Kita nggak bisa hidup Pak, saking begitunya gitu. Jadi kadang-kadang Aisyah, istri Rasulullah SAW, kata sahabat-sahabat kalau lagi lapar tuh pandang aja wajah Rasulullah gitu, kenyang tuh Pak. Kayak kita memandang misalnya istri kita gitu yang cantik gitu kan, walaupun kita lapar kita pandang aja kan senang Pak, kenyang, lupa lagi lapar, seperti itu gitu Pak. Itu apalagi Rasulullah lebih dari itu gitu. Nabi Yusuf juga begitu. Keterangan daripada sahabat-sahabat Nabi Yusuf, mereka kalau Yusuf kan ada dulu bencana kelaparan Pak ya, 7 tahun paceklik, 7 tahun subur gitu ya. Itu kalau lagi paceklik itu mereka memandang wajah Nabi Yusuf aja gitu, udah kelepek-kelepek, nggak inget lagi lapar gitu Pak. Nah, tidak terlalu tinggi, pendek, dadanya bidang Pak ya, jenggotnya lebat. Kalau orang Indonesia jenggotnya tipis-tipis. Rambutnya sampai ke daun telinga gitu ya, agak gondrong gitu ya. Dia punya pernah pakaian merah gitu ya, merah marun gitu ya, bukan merah pink ya. Jadi kalau merah pink salah fokus nanti Bang. Orang kulit putih pakai baju merah tentunya makin ganteng ya Pak ya, makin berwibawa gitu ya, makin ganteng. Hadis riwayat Bukhari. Kepalanya besar, maksudnya bukan terlalu besar juga. Dia bulat gitu ya, tidak mengotak. Rasulullah wajahnya bulat, tidak mengotak ya. Tidak besar kepala. Maksudnya tidak hidrosepalus sih kalau itu ada penyakit gitu ya. Jadi memang tampang Rasulullah ini nggak khas Arab gitu ya. Ada Arabnya tapi tidak khas gitu ya. Tidak. Bulan, bagaimana kalau lihat matahari dan bulan ibarat kata, maka dia dinamain juga Al-Badr ya, atau Syam gitu ya. Cahaya di sini. Kalau Rasulullah ketawanya nggak terlalu terbahak-bahak, senyum ya ketawa sedikit-sedikit gitu. Pernah ketawa juga kelihatan gigi gitu ya, kelihatan gigi Rasulullah. Gigi Rasulullah juga tuh tidak terlalu rapat, agak jarang-jarang, tapi tidak terlalu jarang-jarang juga. Jadi ada sela-sela gigi Rasulullah. Dia lebih indah dari bulan purnama ya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Hasan disahihkan oleh Hakim. Ini syair ya. Makanya kalau kita jatuh cinta, kita kan sering bergumam sendiri Pak. Kalau yang suka bikin puisi gitu Pak. Kalau orang Arab kan bikin syair gitu. Kalau maulid kadang ada syair-syair tertentu, misalnya burdah gitu ya, kalangan Imam Busiri gitu ya, atau Barzanji ya, itu syair-syair Pak. Itu karena mereka cinta pada Rasulullah SAW. Ini dia bikin syair-syair, bikin apa? Dia mau cerita tapi
Tidak seperti saya misalnya cerita itu kan datar gitu ya. Tapi dia cerita dengan lagu seperti itu, syair. Itu orang-orang yang sudah cinta gitu ya. Kalau kita pecinta pada gadis dulu kan juga begitu Pak, senang lagu-lagu romantis gitu ya, lagu-lagu apa namanya, melo ya. Seperti itu kalau kita jatuh cinta. Itu juga dengan umat yang cinta pada Rasul, pada seseorang tentu mengungkapkannya macam-macam gitu ya. Ini syair, ada hadisnya riwayat Bukhari ya. Ini maksudnya gitu ya. Kadang kita kalau bersyair gitu juga kan mencintai seseorang bagaikan rembulan gitu ya. Padahal nggak tahu kalau bulan dari dekat mungkin jelek ya. Mungkin ada mengkeledang atau misalnya 7 lautan akan kuseberangi seperti sampai begitu gitu. Kalau itu ibarat kata kalau dia minta bulan, kalau kita turunkan itu bulan gitu Pak ya. Dia minta hati kita robek jantung kita serahkan seperti itu kan ibarat gitu ya. Kita mencintai satu itu ungkapan majas Pak ya, dalam arti yang mungkin tidak sederhana, hiperbola ya kalau bahasa sastra gitu ya. Itu sebagian jadi nggak cukup kita uraikan dengan kata-kata gitu ya. Sejarah Rasulullah sepribadi Rasulullah semuanya tidak akan cukup seharian kita bahas gitu ya. Tapi paling nggak ini sedikit, mudah-mudahan bisa kita lebih mengenal baginda Nabi gitu ya. Baginda Nabi punya istri berapa Pak? Ada yang tahu mungkin? Istri Rasulullah berapa Pak? Ada 12 atau 13 ya. Istri Rasulullah. Putri Rasulullah ada berapa? Anak-anak Rasulullah itu ada 6 gitu ya. Ada laki-laki juga ya. Laki-laki ada 2 orang ya, Qasim dan Ibrahim ya. Istri Rasul nambah nggak Pak? Insya Allah Rasulullah kan istrinya ditambah Pak di akhirat nanti. Selain ada bidadari juga Bunda Maryam itu akan jadi istri Rasulullah SAW. Bunda Maryam ya, ibundanya Isa alaihissalam. Jadi Isa itu jadi anak tirinya Rasulullah SAW. Terus Aisyah mantan istri Fir'aun itu juga akan jadi istri Rasulullah SAW. Dan saudara sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah tambah 3 tuh Pak istrinya. Ya mungkin bapak-bapak yang sekarang belum nambah, siapa tahu di akhirat sana ditambah lagi Pak. Diaminin nggak Pak? Diaminin nggak? Amin ya rabbal alamin. Selain bidadari, nanti siapa tahu istrinya ditambah. Kalau alam kita nggak tahu gitu ya. Kalau kita sering berkumpul sini di alam roh sana, kita berkumpul juga seperti ini. Sekarang bersini ini, mudah-mudahan nanti di alam akhirat kita juga berkumpul seperti ini gitu Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita di sana mungkin Allahu alam, kalau saya nggak ada tolong dipanggil saya Pak ya. Saya mungkin di kamar sebelah gitu ya. Pak Edison nggak ada nih gitu kan. Bawa sini gitu. Lagi mancing gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti suatu-waktu mungkin kita sama-sama bahas di alam setelah alam kematian ya. Dikubur di alam barzah juga seperti itu. Nanti yang sering ngaji akan juga ada pengajian juga Pak. Kita sering ngumpul juga di alam barzah itu, pengajian atau saling bersilaturahmi gitu ya. Bahkan kita tanya-tanya tuh, si itu masih hidup ya? Itu sambil gitu. Itu kapan enggak? Panggil duluan gitu ya. Seperti itu. Kalau kita
emang kita punya amal yang baik gitu ya. Kalau kita punya amal baik, insya Allah kebaikan juga yang akan kita temui nanti di alam barzah, di alam padang mahsyar, di alam sirat gitu ya, di alam telaga Kautsar. Kalau kita punya amal baik, insya Allah semuanya lancar-lancar aja Pak gitu ya. Kalau kita punya amal yang tidak baiknya harus tebus dulu, mau nggak mau. Makanya kita sering-sering tobat gitu Pak, supaya emang benar-benar habis amalan jelek kita gitu ya. Kalaupun tidak ada amal baik, paling tidak ada amalan buruk gitu ya, paling tidak zero gitu. Itu Sayyidina Umar sampai begitu gitu ya. Dia merasa amal baiknya mungkin tidak diterima gitu ya, tapi dia punya amal buruk misalnya gitu. Dulu kan dia pernah mengubur anak perempuan yang hidup-hidup ya, Sayyidina Umar itu ya, sebelum Islam. Bahkan dia bikin Tuhan tuh dari roti Pak. Kalau dulu ini dibikin Tuhan Pak. Jadi bentuk-bentuk Tuhannya misalnya maunya kayak gimana gitu, kayak Robocop misalnya, kayak apa gitu. Jadi bukan kayak gitu. Nah, akhirnya habis itu dia udah jadi disembah, mintalah gitu ya. Nah, sembah habis selesai lapar ya dia makan dia. Itu orang jahilnya tuh seperti itu. Zaman kita sekarang gimana? Sama aja Pak, cuma bentuknya aja beda. Mungkin sekarang kita menuhankan yang lain gitu kan, menuhankan uang, menuhankan pribadi lah segala macam gitu ya. Menuhankan HP bener. Bangun tidur jam 3 gitu, niat sholat tahajud, cuma ngeliat WA dulu nih. Ada update apa? Seperti itu. Nggak salah sih kalau misalnya dilihat emang dicari, misalnya mungkin ada nasihat-nasihat gitu kan. Mungkin ada WA yang islami lah gitu ya. Jangan WA yang tidak islami gitu Pak ya. WA sharing, makanya sering-sering Pak sharing supaya paling tidak WA kita bercanda, WA yang nggak bagus itu terhapus lah paling gitu. WA yang baik gitu ya. Itu ada tanggung jawabnya Pak. Kita kan pakai pulsa tuh, kita bayar pulsa ya. Kita gunakan untuk apa gitu kan? Untuk bercanda-bercanda doang gitu. Untuk cuman hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Ya kita paling tidak kita seimbangkan dengan hal yang berguna gitu ya. WA, Facebook, Instagram, YouTube ya. Hal-hal yang menjadi kemudahan di zaman ini, tapi kita mudah berbuat amal, tapi mudah juga berbuat dosa. Sekarang Bapak nggak perlu ketemu orang kan, makanya ketemu orang sebenarnya kita ada peluang banyak masuk dosa ya. Sekarang nggak perlu Pak, cuman di HP aja udah bikin dosa gitu loh. Seperti itu, bikin pahala atau bikin dosa. Seperti itu. Jadi itu sudah waktu surut, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan yang perlu disanggah, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.